Puji nama Tuhan dan salam. Sebelum saya sampaikan renungan kita di ibadah minggu ini, pertama-tama kita menyambut kabar sukacita bagi gereja kita ya. Gereja kita sedang bersukacita oleh karena banyak hal, tapi yang ini khusus saya bermaksud karena hamba-hamba Tuhan dari gereja kita, Pak Pendeta Andreas Sunjoyo sudah mendapatkan gelar S2, dua S2-nya, MA dan MAG atau MTH. Demikian juga Ibunda ya, Ibu Gem di CBD Polonia, Ibu Suwarni juga ini STH, MA, MAG, luar biasa. Diperlengkapi Tuhan gereja kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya seiring dengan pencapaian-pencapaian yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin juga kita dipakai lebih luas. Katakan amin. Gereja kita, gereja yang sedang keep moving, bergerak. Walaupun masa pandemik kita tidak menjadi terdiam atau vakum. Selalu ada pencapaian-pencapaian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Selamat Pak Andreas dan Ibu Suwarni. Kiranya masih menyusul lagi tahun depan Bok Sucu Ayau dan Ibu istri saya, Ibu Gembala di sini, Ibu Aryaning yang tertunda ujiannya pada tahun ini. Semoga tahun depan tambah lagi. Jadi Avia akan banyak orang-orang yang cakap, terdidik, terpelajar, diperlengkapi oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini saya ajak kita merenungkan firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 6 saja. Demikian sabda Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Perhatikan, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Apalagi kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sampai di sana. Saya tidak cukup bisa membayangkan betapa wow hadirat Allah itu. Di ayat 6, di sana dia bertahta, siapakah dia? Yang penuh dengan keagungan dan semarak, kekuatan dan kehormatan. Kalau kita bernyanyi di hadapan orang hebat adalah sebuah kehormatan. Dan ini dipanggil bernyanyi di hadapan dia yang penuh dengan keagungan dan semarak. Penuh kekuatan dan kehormatan. Patut kita senang. Apa yang kita senangkan? Seringkali kontestasi bernyanyi, bermusik secara luas. Baik itu tampilan solo, berdua, trio, atau apalagi paduan suara. Selalu itu orang Kristen lah mendominasi di situ. Baik di tingkat nasional, juga di tingkat internasional. Selalu orang Kristen yang jago bernyanyi itu. Saya tidak mengatakan kalau kita menjadi Kristen auto jago bernyanyi. Tidak juga. Tidak auto. Itu bakat itu bisa terserak di mana-mana, bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi barangkali kenapa banyak orang Kristen itu kesohor dalam bernyanyi? Karena barangkali kekristenan adalah sebuah agama yang memberikan ruang, memberikan tempat, memberikan space untuk bernyanyi. Bayangkan kita bernyanyi di seluruh bentuk ibadah. Bahkan tatkala ibadah duka cita pun sampai pemakaman, di sana pun kita bernyanyi. Ya, sejak anak kecil kita
Sunday school, anak-anak sekolah minggu sudah bernyanyi. Dan banyak gereja yang kalau perayaan Natal itu pun anak-anak digelar, dipersilakan naik ke panggung untuk menyanyi, katakan lagu-lagu Natal. Sehingga sejak kecil mungkin kita udah disiapkan, termasuk juga penguasaan panggung dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara kita yang bisa bernyanyi. Bernyanyi itu adalah sebuah kegiatan yang sangat penuh berkat Bapak Ibu. Saya sendiri bukan tipe penyanyi yang baik, tapi pasti saya penyanyi. Saya adalah penyanyi walaupun tidak bisa disebut singer. Saya bisa bernyanyi di mana saja. Bernyanyi itu bisa menata jiwa kita. Ya, yang kasar jadi halus. Ya. Menyanyi itu bisa menyampaikan ajaran. Bukankah dengan bernyanyi adalah teknik mengajar yang paling hebat. Angka 1 seperti tiang listrik. Angka 2 seperti bebek berenang. Kita mengajar anak begitu. Balonku ada 5. Belajar matematika kan 5. Rupa-rupa warnanya. Belajar tentang warna. Lihat, melalui nyanyian itu loh. Dunia bisnis dekat dengan nyanyi. Hampir semua perusahaan pasti mengundang penyanyi untuk mengiklankan usahanya misalnya. Nyanyi itu. Ya, di truk-truk. Lihat ya, di angkot-angkot. Di bis-bis antar kota selalu ada nyanyi. Nyanyi itu banyak gunanya. Ya, ada seorang bule berkomentar, dia suka lagu dangdut. Kenapa kamu suka lagu dangdut, kata pembawa acara ini. Saya suka dangdut, kata dia. Karena dangdut itu kalau senang dia bergoyang, kalau susah pun tetap bergoyang katanya. Bagus juga ya, bagus juga filosofi dangdut ini. Lagi susah patah hati pun tetap bergoyang memang. Nah hari ini kita bukan bernyanyi di hadapan pentas dangdut. Yang ini dikatakan di hadapan Allah yang penuh dengan semarak, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kehormatan. Dan ayat 1 dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Tidak sembarang lagu. Lagu yang bagaimana? Nyanyian yang bagaimana? Nyanyian baru. Tuhan mau kita memberikan segala sesuatu yang baru. Tabiat itu ada pada kita, ditaruh Tuhan sejak penciptaan. Kita suka sesuatu yang baru. Baju baru, handphone baru, mobil baru, rumah baru, pacar baru bagi yang belum menikah. Kecuali terlarang suami baru atau istri baru. Kita suka yang baru, produk yang baru, barang yang baru, features yang baru. Tuhan juga mau kita menyembah Dia dengan nyanyian baru. Mungkin ada yang bertanya, jadi lagu kita tadi lagu lama. Semua lagu yang kita kumandangkan di gereja udah produksi 10 tahun yang lalu. Atau lagu-lagu kontemporer bahkan 100 tahun yang lalu. Lagu-lagu yang sangat kuno pun masih kita nyanyikan. Bagaimana statusnya itu menjadi lagu baru? Bukan karena itu pertama kali kita dengar atau nyanyikan atau kita belajar coba nyanyikan. Kebaruan lagu itu bermakna kekinian. Sama-sama katakan kekinian. Apanya yang kekinian? Bahwa apa yang saya lafalkan dan saya lantunkan ini kondisi saya yang live sekarang. Tuhan Allah kita berkuasa. Ini sedang saya katakan. Saya tidak mengulangi sebuah bait lagu yang hanya karena saya hafal. Tapi saya sekarang sedang happening berkata, Tuhan Engkau sangat baik. Baru. Karena itu menyangkut dengan kondisi hati saya yang terkini. Perasaan saya yang sedang berlangsung sekarang. Pengalaman hidup yang saya aktualisasikan. Mungkin lagu itu digubah 100 tahun yang lalu. Tapi melalui lagu itu saya menyampaikan kebaruan pujian saya kepada Tuhan. Maka saya bersyukur kepada orang-orang yang terdahulu yang telah dikaruniai Tuhan dengan hikmat dan kebisaan mereka bisa membuat lagu-lagu yang mewakili kondisi hati kita,
menyuarakan aspirasi kita di hadapan Tuhan. Lagu baru, nyanyian baru tidak mesti yang baru digubah tadi pagi. Memang ada improvisasi, tapi improvisasinya pun harus terbatas. Maksud saya begini, saya pernah khotbah di satu gereja. Jadi sebelum khotbah saya, nyanyian sebelum khotbah itu saya ingat lagunya adalah setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Diulang begitu ya, diulang. Kemudian improvisasi dia, berdoa katanya. Lalu kita lanjut, berdoalah, berdoalah sampai mati. Masih lumayan. Yang terakhir, lagu disebutnya itu adalah menari. Menari katanya, menarilah, menarilah sampai mati. Jadi kurang pas. Improvisasi juga tidak boleh berlebihan. Dipertahankan pun syair lagu itu menurut saya adalah sebuah penghormatan kita kepada orang yang dikaruniai Tuhan menciptakan lagu itu. Tapi menyanyilah bagi Tuhan dalam konteks ibadah adalah lagu-lagu itu adalah kebaruan hati kita, kekinian kita. Kita tidak sedang hanya mengulang lagu yang pernah kita hafal. Sebab yang dipanggil menyanyi bagi Tuhan adalah kita yang manusia baru ini. Ini konteks umat yang percaya ini. Dan bukan juga semesta alam ini. Walaupun dikatakan langit dan bumi bernyanyi, gunung-gunung bersorak, itu hanya kiasan. Itu hanya penggambaran tentang kemuliaan Tuhan. Tetapi yang dipanggil benar-benar memuji menyembah Tuhan menurut saya adalah satu malaikat, dua manusia. Kita mempunyai kesempatan untuk menyanyi di hadapan Tuhan. Tidak dipanggil burung-burung untuk menyanyi. Walau burung berkicau tiap hari. Tetapi burung beo tidak dipanggil Tuhan untuk menyembah dia. Amin saudaraku. Sebab burung beo bukan ada kebaruan di situ. Bukan perasaan dia itu. Itu hanya naluri dia menirukan suara yang dia dengar. Atau membeo. Kita tidak membeo. Menyembah Tuhan bukan membeo, bukan mengulang kata-kata yang pernah kita dengar sekedar melafalkan kalimat begitu rupa. Kita menyanyi bagi Tuhan, jenis nyanyian yang ditunggu Tuhan adalah nyanyian baru. Syukur kalau kita bisa mencipta lagu. Kalau tidak bisa mencipta, nyanyikan lagu itu dengan penghayatan yang baru. Amin. Hayati, resapi. Jangan sampai kita menyanyi padahal hati kita tidak di situ. Mengucapkan kalimat-kalimat yang kita tidak tahu apa artinya. Kalau burung beo tadi bisa dia mengucapkan kalimat itu tapi dia tidak tahu artinya. Kalau kita dipanggil menyanyikan nyanyian baru, kita tahu apa yang kita nyanyikan ini. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kadang-kadang terlalu keren pun lagu berbahasa Inggris tidak juga terlalu baik dalam pembinaan rohani. Sebab kita nyanyikan lagu-lagu asing tapi jemaat kita tidak mengerti, apalah gunanya. Setidaknya diberi pengertian. Lagu tadi tentang ini, lagu tadi bermaksud tentang ini, lumayan ya. Sehingga kita menyanyikan di hadapan Tuhan sesuai dengan kriteria ini. Nyanyian baru. Sebab sebetulnya Tuhan tidak mau bermaksud mendengarkan suara kita Bapak Ibu. Bukan. Maka hari ini saya akan berbicara ini tentang bagaimana bernyanyi di hadapan Tuhan. Bukan bagaimana bernyanyi di hadapan dewan juri, itu lain lagi pendekatannya. Bagaimana bernyanyi di hadapan Ahmad Dhani, Titi DJ dan lain-lain. Itu lain kriterianya. Yang ini adalah bagaimana bernyanyi secara teologis. Apa kajian teologi terhadap bernyanyi di dalam gereja, dalam ibadah. Menurut teologi kita hari ini adalah nyanyikanlah nyanyian baru. Jadi kriteria pertama, bagaimana bernyanyi di hadapan Tuhan? Ialah bernyanyilah, nyanyikan nyanyian baru. Yang kedua kita lihat kembali Mazmur 96 tadi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saya garis bawahi kata bagi Tuhan. Apa arti stressingnya di sini? Apa penekanannya di sini Bapak Ibu? Bahwa ketika kita bernyanyi itu arahnya,
orientasinya, sasarannya, tujuannya bagi Tuhan. Kita tidak sedang bernyanyi bagi diri sendiri supaya katakanlah misalnya dipandang orang, dipuji orang dengan suara yang merdu, atau dipuji orang, wah ini rohani orangnya. Kita bernyanyi ini adalah untuk didengarkan Tuhan, dilihat oleh Tuhan, untuk memuja dan memuliakan Dia. Kita tidak bernyanyi bagi diri kita sendiri, bagi kesenangan kita, bagi pamor kita. Sasarannya jelas. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Hati kita tertuju ke sana Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya orang-orang bijak di mimbar suka berkata, ayo tanggalkan masalahmu, lepaskan bebanmu. Bahkan kadang-kadang jangan ingat-ingat dulu persoalanmu, kompormu yang di rumah, apa yang di rumah gitu. Supaya apa? Konsentrasi bagi Tuhan. Dan itu sama dengan perkataan di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi bagi Dia, untuk Dia. Maka saudaraku, kalau yang menjadi sasaran kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka tentulah hati kita larut di sana. Tujuan dan pikiran kita fokus ke sana. Kita tidak sadar kamera lagi. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kan di ibadah, terutama ibadah-ibadah raya ya, ibadah KKR yang pakai kamera yang ayahnya. Kalau cahayanya udah ke arah dia, wah siap-siap kelompok sana. Menata rambutnya apa, karena cahaya apa kamera sudah ke dia. Bergeser ke sana, udah yang sana lagi siap-siap gitu. Kita menjadi tidak sadar kamera Bapak Ibu. Sebab kita menyanyi ini untuk Tuhan kok. Apakah kita tidak didengarkan orang? Ya, didengarkan orang. Bahkan seyogianya kita memberkati orang melalui kita menyanyi bagi Tuhan. Didengarkan orang. Mungkin juga orang akan komentar sama kita. Bu, Pak, suaranya ketinggian. Nah kalau kita bagi Tuhan, jangan juga berkata, masa bodoh, yang penting bagi Tuhan. Komentar apa loh? Gitu. Enggak gitu juga. Kita dengarkan juga orang lain. Tapi dalam semuanya secara akumulatif, tujuan kita menyanyi ini untuk Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak mencuri atau tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi kita adalah penyembah, Dialah yang disembah. Saya teringat perkataan yang pernah diucapkan oleh John Lennon sekitar tahun 1970 atau tahun kurang lebih segitu. John Lennon dari The Beatles ya, dia itu sesumber dari panggung berkata, saya sekarang lebih terkenal dari Yesus Kristus katanya. Nah, dia ucapkan itu. Saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Dan dia meramal, tak lama lagi gereja akan redup dan saya akan menjadi pusat di mana mengumpulkan orang katanya. Di mana konser dia nanti orang akan ramai, sedangkan gereja akan ditinggalkan orang kata dia. John Lennon yang angkuh itu tidak bernyanyi bagi Tuhan. Beberapa tahun kemudian dia tewas ditembak oleh penggemarnya sendiri. Ada juga ya penyanyi-penyanyi yang lain, Elvis Presley. Elvis Presley ini kadang-kadang ini yang jago-jago suaranya ini hati-hati loh. Elvis Presley itu bilang apa? Apa tujuan hidupmu Elvis? Tujuan hidup saya adalah saya mau kaya, saya mau terkenal, saya mau happy-happy. Tidak ada tujuan dia, aku mau memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saya googling cari lagu Natal yang dinyanyikan oleh Elvis Presley, belum ketemu saya hari ini. Begitu juga John Lennon bahkan bilang, aku lebih terkenal dari Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita dikaruniai Tuhan suara, kita berikan itu bagi Tuhan. Amin. Semua kita punya suara, amin. Cuma ada suara yang bagus, ada yang sangat bagus, ada yang bagus sekali. Apapun itu, bernyanyilah bagi Tuhan. Pertama tadi, nyanyikanlah nyanyian baru. Yang kedua, bernyanyilah bagi Tuhan. Tujuannya Tuhan Bapak Ibu. Yang mau disenangkan Tuhan. Itulah sebabnya saya sendiri bolehlah berpendapat ya. Tidak mesti Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya, bisa setuju, bisa kurang setuju, bisa tidak setuju sama sekali. Bisa juga sangat tidak setuju. Saya tidak terlalu mendukung program-program
pertandingan semacam Pesparawi. Ya menjelang Natal sebelum Corona itu tiap tahun itu ada pertandingan paduan suara antar gereja. Saya kurang mendukung acara-acara seperti itu. Sebab apa? Mungkin motivasi agenda awalnya itu bagus, menyemarakkan menjelang Natal gitu. Tapi kemudian yang sering terjadi apa? Baik pada tingkat nasional maupun regional ataupun tingkat-tingkat gereja gitu secara sinodal. Seringkali apa? Kontes-kontes pertandingan itu apa? Termasuk kostum, appearance gitu, penampilan di luar. Seringkali yang dinilai itu luarnya memang. Apa ada juri Pesparawi menilai hati? Kan tidak ada. Yang dinilai kan suara, kekompakan, gerakan, pakaian, on time dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang penting bagi kita tapi bukan itu yang penting bagi Tuhan. Saya tidak mengatakan itu salah ataupun dosa, bukan. Tapi saya tidak mau mendukung atau terlibat di bidang itu gitu ya. Yang penting kita bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau kita dikaruniai Tuhan suara yang bagus, menurut saya jangan mendua cinta. Hari Minggu menyanyi bagi Tuhan. Hari Senin menyanyi di pub, saya kurang setuju. Siapa tahu ada pemirsa sini, bro, sister yang itu pekerjaanmu, sorry kita berbeda pendapat. Sudahlah kalau bagi Tuhan, bagi Tuhan. Kenapa juga penyanyi klub malam juga di hari-hari yang lain gitu. Ada juga pemain-pemain musik itu kadang-kadang hari Minggu manggung di gereja, hari-hari lain di diskotik. Saya tidak mencampuri dunia itu, tapi menurut saya itu suatu hal yang kurang patut dikembangkan gitu. Kalau bermusik, bermusiklah bagi Tuhan. Kalau hal-hal yang lain tentu bisa. Bikin iklan bisa nggak? Bisa. Bisa, itu pun iklannya iklan yang mendukung hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalau mendukung LGBT ya jangan gitu loh. Juga kita selektif lah menerima order. Amin Bapak Ibu. Jangan ini order ini, jangan semua terima. Talenta saya berkembang di sini, tapi kalau kita makin jauh dari Tuhan. Sebab sasaran kita menurut Mazmur 96 adalah menyanyi itu, bermusik itu semuanya bagi Tuhan. Tujuannya bagi Tuhan. Dia yang memanggil. Menyanyilah bagi Tuhan katanya. Sekarang kita datang. Menyanyilah bagi Tuhan. Jangan demi yang lain. Demi profesi. Demi ampau. Demi popularitas. Demi. Kalau sekarang ini demi subscriber. Demi berapa yang sin gitu. Wah lama-lama kita bergeser nanti loh saudaraku. Yang kita kejar ada popularitas kita. Dan bukan lagi bagi Tuhan. Sehingga Tuhan ini menjadi objek yang kita kelola demi sesuatu yang kita kejar. Saudaraku, sederhana kok pemazmur ini berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Diulangi lagi di ayat 1 itu. Menyanyilah bagi Tuhan. Kita dipanggil di situ. Saudara, bernyanyi bagi Tuhan ini menyangkut hati juga. Sebab bisa saja kepala menengadah Tuhan gitu, Tuhan kepala menuju ke langit, tapi hati belum tentu. Terpaut kemana hati kita ini. Dan itu nanti akan menata, mempengaruhi, dan mengubah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana kita bernyanyi. Kita masuki ke dalamnya, bukan sekedar demi keren-kerenan. Saya teringat ada kawan pendeta bekas atasnya militer kita di Eropa. Jadi militer sesudah pensiun dia jadi pendeta. Dan dia udah di Eropa puluhan tahun suka ke barat-baratan dia. Rambutnya pun dicat Gucci, bule cat sendiri. Ya, jadi ke barat-baratan. Pakaiannya ke barat-baratan. Makanannya ke barat-baratan. Yang tidak barat adalah hidungnya masih pesek, itu aja. Yang lain udah ke barat-baratan. Dan ke barat-baratan itu juga dalam ibadah. Kalau Bapak itu mau khotbah, selalu semua WL dipesan. Sebelum saya khotbah, lagu yang dinaikkan berbahasa Inggris. Menyiapkan jemaat mendengar khotbah harus bahasa Inggris. Jadi WL. Naikkan lagu. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Lord Jesus. Mari masuk versi Indonesia. Diulang. Sambil naiklah dia kan. Lalu
pegang mic untuk pendeta. Dia bilang once again kata dia. Si WL ini nggak tahu arti once again. Dia nyanyikan once again gitu. Jadi ini kadang-kadang saudaraku terlalu kita keren-kerenan pun belum tentu itu yang dikehendaki Tuhan. Ada kawan saya juga. Dia ini juga kebarat-baratan, ingin keren. Kalau berdoa itu dia selalu begini. Oh Tuhan. Dia bilang bukan Tuhan, Tuhan. Pokoknya dilantunkan suaranya begitu rupa. Wow, oh Tuhan maha baik engkau gitu ditata. Apa betul itu bagi Tuhan? Saya tidak tahu isi hati orang itu. Tapi menurut saya tak perlu terseret kepada situ. Dibelok-belokkan lidah kita ini. Ya Tuhan, Tuhan aja lah. Amin. Gak usah Tuhan gitu ya. Allah yang perkasa gitu. Udahlah kita perkasa ya perkasa. Gak usah Allah yang perkasa. R-nya hilang dibuat gitu. Udahlah menyanyilah bagi Tuhan. Yang ketiga, panduan kita bagaimana menyanyi yang benar, yang baik bagi Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kalimat berikutnya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat 2 dan ayat 3 menggunakan katanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib gitu ya. Nya maksudnya oknum Allah itu sendiri. Berarti bernyanyi yang benar di hadapan Tuhan, menyanyikan tentang Dia. Amin. Tentang namanya yang ajaib, tentang kemuliaannya, tentang janjinya yang setia, tentang perbuatan-perbuatannya yang heran, yang ada dicatat di Alkitab, yang ada dicatat dalam sejarah hidup kita. Nyanyikanlah itu. Tentang perbuatan Tuhan, tentang nama Tuhan yang ajaib. Gak menyanyikan sesuatu yang tidak fokus. Fokus adalah tentang Dia. All about Him. Tentang Dia. Ini kajian saya dalam teologi. Bagaimana menyanyi di hadapan Tuhan. Bahwa yang kita nyanyikan itu adalah tentang Dia. Tentang janjinya. Tentang apa yang dikatakannya bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Itu janjinya. Kita nyanyikan itu. Gak usah nyasar kemana-mana menyanyikan hal-hal yang gak berarti. Lagu-lagu di dunia ini banyak lagu populer sekalipun. Tapi no meaning inside. Tak ada artinya. Tidak ada gunanya. Unsur didikan atau edukasi tidak ada. Bahkan destroy. Lihat beberapa musik-musik disebut underground itu. Walaupun kita hebat menggubah lagu, gak usah gubah lagu seperti itu. Yang menanamkan rasa pemberontakan. Coba bangun lagu-lagu seperti, enggak harus lagu gereja. Lagu-lagu yang dibuat oleh Ibu Sud, Pak Kasur. Kita rindu itu Bapak Ibu. Indonesia ini minus sekarang edukasi kepada anak-anak. Di zaman milenial ini siapa yang menciptakan lagu lagi? Tik 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 bunyi hujan na 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 na. Enggak lagu gitu lagi. Lagu yang terakhir ini, waduh, lagu-lagu anak-anak pun goyang sana, goyang sini. Dari kecil dikenalkan begitu. Marilah kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan bahkan lagu-lagu yang bukan dinyanyikan di gereja pun saya bisa nyanyikan itu seperti untuk Tuhan. Tanah air ku tidak kulupakan meskipun nana dani nana tak akan lupa dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itu aja bisa memuji Tuhan saya. Tentang Tuhan.
menganugerahkan pulau kita yang dulu oleh penjajah disebut pulau emas ini, pulau Andalas. Tapi orangnya bobrok sehingga emasnya makin jauh ke dalam bumi ditaruh Tuhan. Miskinlah negeri ini. Siapa bilang Indonesia kekurangan apa-apa? Negara ini adalah satu negara yang bisa berdiri, paling tidak 90% kita bisa mensuplai kebutuhan kita. Kita hampir tidak tergantung kepada bangsa lain. Beda dengan Singapura yang tergantung kepada kita. Beda dengan beberapa negara yang tidak ada sumber daya mineral yang ada di bumi kita ini. Kenapa bangsa ini miskin? Menurut saya karena banyak yang bernyanyi, tapi tidak bernyanyi bagi Tuhan. Tidak menyanyikan tentang Tuhan. Pantas hikmatnya itu dangkal. Kalau kita menyanyi tentang Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, menyanyi nyanyian baru, saya percaya tingkap-tingkap pengertian diberikan oleh Tuhan. Dibukakan kepada kita. Saya teringat sejarah kehidupan Ibu Kathryn Kuhlman, pendeta Amerika, walaupun bla 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 pernah ini jatuh lalu tapi dia bangkit lagi. Tapi fenomena yang saya ambil dari Ibu pendeta Kathryn Kuhlman adalah kalau dia berkhotbah, termasuk KKR-KKR yang diadakan, itu audiens atau jemaat itu tidak semuanya orang Kristen. Tidak semua orang Kristen. Ada yang ateis sengaja datang. Dia dengar Ibu Kathryn Kuhlman datang ke kota itu, dia hadir. Attending the meeting. Kenapa banyak orang datang? Datang insinyur, datang ini, ahli-ahli ini datang mendengarkan dia berkhotbah. Karena menurut pengamatan mereka, kalau Ibu Kathryn Kuhlman berkhotbah dan bernyanyi, dia membawa kita seperti diangkat kepada hadirat Tuhan. Dan ketika itu terjadi, seperti in touch dengan Tuhan, touching, maka pikiran kami terbuka katanya. Seorang arsitek bisa menyelesaikan rancang bangun justru di tempat duduk ketika beribadah itu. Dibukakan. Menurut saya di manakah pencerahan yang paling hebat? Lokasinya ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Di manakah jalan keluar ditemukan? Ketika kita menyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru. Luar biasa sebetulnya panggilan menyanyi ini. Semua orang bisa melakukan, tak usah membeli pulsa. Bisa bernyanyi Bapak Ibu. Ayo jemaat Afia lebih banyak lagi kita bernyanyi. Amin. Lebih banyak bernyanyi. Di mobil bernyanyi. Bila perlu matikanlah kaset itu. Nyanyi sendiri. Tuhan tidak memanggil burung beo. Betul mobil kita bisa merdu dengan nyanyian. Tapi apakah hati kita di situ? Setidak-tidaknya. Kalaupun kita memutar lagu di mobil atau di rumah. Mari ikutilah nyanyian itu, amin. Sambil bekerja, sambil aktivitas, larut di dalam. Jangan itu jadikan hanya hiasan yang tidak berarti gitu ya. Sebab ketika kita menyanyikan tentang Tuhan, justru semakin kita dibukakan pengertian, diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan. Sehingga ketika kita yang bernyanyi bagi Tuhan, memberkati nama Tuhan, Tuhan itu memberkati kita. Katakan amin. Maka sekarang saya tiba pada kesimpulan. Bernyanyi bukan soal jenis suara kita. Bukan soal kefasihan kita. Bukan soal penampilan kita. Bernyanyi adalah soal nyanyian baru bagi Tuhan. Bagi Tuhan artinya di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan berarti all about Him. Nyanyian kita tentang Dia. Apapun syair lagunya, hati kita tertuju kepada Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Mazmur ini yang memberikan kepada kami tuntunan, kandungan teologis tentang bagaimana bernyanyi di hadapan Tuhan. Bagi Tuhanlah puji, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin.